Halo teman-teman saham berkelas. Jadi gua Henrico di sini selamat datang di podcast Saham Berkelas. Jadi gua hari ini bareng sama teman-teman dari Kuliner Saham gitu ya. Jadi ada Ko Hendra. Ini Halo. ketuanya Saham Berkelas. Oke, Ya. ketua geng. Terus Kebetulan udah ada ganti nama juga. jadi apa tuh? Hendra Nahiba Pangestu. Pangestu. Terus ada Ko David nih ya. Halo. Terus The ada Bankers, The Bankers. The Bankers. The Oh, Bankers. ini Ex-Bankers, jagonya di Goyong. Bankers. Ex-Bankers. Oh, oke. Terus ada Ko Paul ya. Ya. Terus The apa Goib. nih ininya? The Goib. Jadi suka nyari saham-saham. Goibnya banyak. Saham goibnya banyak Saham gitu ya. goib banyak. Cari-cari saham goib. Ini ada the one and only lah ya, Iya, Koyum nih, ini halo, Koyum. teman-teman. Sama ada Kolimin ya. Ya. Kolimin Halo. ini apa kok? Artis, Ininya, the artis. Dia artis. Artis. Sebutannya dia artis ya. Oke. Member CTA. Oke. CTA. Dia artis. Jadi ini apa? Udah dapat sertifikasi apa? CTA ya kok ya? Iya, CTA. Oke, mantap nih berarti kalau mau nanya-nanya teknikal nanti sama Koko ya kok ya. Boleh. Oke, jadi hari ini kita mau ngebahas tentang pani. Pani dulu deh ya. Pani ya. siap, Pani siap, dulu nih siap, kan. siap. Ini udah pakai baju ya, tuh? Wih, ada roketnya. Roketnya, no bango. Oke, jadi mungkin gue mau nanya nih kok ya. Kan kemarin itu baru keluar prospektus nih kok. Iya. Pandangan lu nih kok. Kan prospektus awalnya 13.800. Iya. Katanya bisa dirubah. Iya. Dirubah 15.000. Betul. Ternyata masih di bawah ekspektasi market. Ya. Market kan expect semua 20.000 kan. Iya. Menurut lu gimana nih kok? Ini pertanda bumi bakal gonjang-ganjing atau gimana kok? Jadi ngomongin pani apa bumi ya bro tadi bro? Bumi masih kena centong. Oh, masih ada centang gitu. Ntar dulu. Ya. Jadi posisi Pani memang kan kalau kita dari pengalaman ya, history kan repeat itself. Ya, kita sudah lihat dari RI1, RI2 dan juga RI3. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa prospektus awal itu terbitnya cuman di angka 13.000 sekian gitu kan. Iya. Itu ada catatannya ternyata teman-teman. Ternyata catatannya apa? Bahwa ketika mengajukan pertama kali itu minimumnya lembarnya adalah 7,5% dari saham yang beredar. Oke. Jadi waktu itu kan 16,8 miliar, lu kali 7,5%, jadinya segitu. Dengan butuhnya duit 16, berapa triliun dibagi sekian, jatuhnya 13,8. Nah, ya kan? Tetapi itu kan belum final. Ya. Belum final. Sama, dulu juga R1, R2 gitu, berapa kali perubahan gitu kan. Ya. Nah, terus kemarin keluar yang waktu malam itu lebih sedikit lagi jumlah lembar sahamnya sehingga harga rata-rata 15.000 gitu kan. Oke. Mungkin ada yang merasa masih kurang tinggi, kurang apa ya? Apakah nanti ada perubahan? We don't know. Gitu. We don't know. Tapi kalau bagi saya kita ini kan ibarat kata kan dalam biasa saya suka di kuliner saham pun kita ini kan sebagai investor sebagai bisa diibaratkan sebagai penumpang di dalam bus gitu ya, jurusan bus. Ya kita lihat aja gitu, sopirnya mau kemana gitu, apakah masih sesuai dengan on track kita, apakah masih tetap perjalanan ini masih kita tempuh Jakarta Bandung gitu kan. Selama masih ada AC-nya, selama masih ada musiknya, ada snack yang diberikan gratis, aqua ya bagi saya masih stay. Tunggu aja. Nah kalau teman-teman lihat prospektus yang kedua kemarin ya, itu lihat di baris atas. Ya, ada warna merah. Ya. Kadang-kadang orang nggak lihat tuh detailnya, nggak lihat langsung aja harganya berapa gitu kan? Iya, benar. Langsung konklusi. Gitu kan? Ya, lihat ini pun masih sementara gitu kan? Iya. Nanti ditampilin tuh ya. Nanti prospektusnya kita ditampilin, tampilin terus ada prospektusnya. merah-merahnya kita lingkarin lah ya. Lingkarin. Bagaimana? Itu nanti apakah jadi keputusan final apa enggak? Enggak. Cuman ingat ketika di RUPS LB-nya itu kita sudah memberikan hak kita kepada manajemen untuk menentukan jumlah lembar sahamnya. Gitu loh. Betul. Cuman yang saya bingung ya, kenapa kita meributkan hal yang kecil? Mau 13.000, 15.000, 20.000, tapi kita melupakan yang besar. Ini 16 triliun, bos, gitu loh. Iya. Gila, lu bisa dibilang ini RI nomor 2 atau nomor 3 terbesar Betul. di luar pemerintah gitu ya. Iya. Kita saking besarnya tapi melupakan yang saking kecilnya itu berdebat yang kecil melupakan yang besar gitu loh. Ibarat kata belek di mata nggak kelihatannya yang kayak gitu loh maksudnya. Ya gitulah maksudnya. Maksudnya jangan lihat yang terlalu kecil gitu kan. Either way dengan 16,8 triliun kepemilikan mereka kan sekarang 88%. Itu mereka harus setor itu 15 triliun. Itu duit semua, bos. Itu kalau dibeliin cilok itu satu green leg ini di cover sama cilok semua.
Bener kayak gitu. Bener. Jadi terlalu peduli dengan yang kecil, melupakan yang besar. Jadi jangan teman-teman. Ingat, 15 triliun itu is huge teman-teman. Saya aja nggak punya duit segitu. Mungkin ketua kita punya? Punya. Marginnya nyampe sih margin. Iya. Marginnya. Dia mau bikin usaha Petir ya. Marginnya. Iya benar. Itu gue juga suka bingung sih kok karena banyak orang tuh mungkin terlalu ngeliat price action ya. Iya. Jadi ngeliatnya RI ada teori kok mungkin di market ya. Ini pertama kali gue belajar. Pertama kali itu teorinya katanya RI itu selalu harga saham itu akan bergerak selalu mendekati ke harga exercise RI-nya. Mungkin itu yang orang nangkep gitu kan. Padahal kalau kita ngelihat lebih besarnya, yang kayak tadi lu bilang kan kayak sebenarnya ini duit mau dipakai buat apa? Betul. Terus rencana ke depannya gimana gitu-gitunya kan. Betul. Nah, kan yang menariknya sebelum bahas hari ini podcast itu kan, semalam saya ada telepon papa saya minta laporan keuangannya. Gila. Oh, insider Pak, familiar. Oh di atas insider nih kok Iya, ya. keluarga. Tapi bagus itu kaget. Ih, Lihat labanya Pani, lihat labanya CBDK. Lihat gak? Bayangin CBDK yang belum dikonsol itu udah Ya PI-nya turun banyak ya. PI-nya turun banyak 19 teman-teman. Iya. CBDK 19 ya. Wah. Apalagi nanti kalau udah Apalagi nanti dengan tujuan baik pembelian CBDK itu dimasukin ke Pani semuanya, itu Pani otomatis PRPBV-nya akan Pasti turun turun. jauh banget. Kalau G4-nya lebih nilai lebih mantep aja. Wah, iya. Anda siap kaya? Masih. Iya. Anda mau jualan. Inilah fungsinya. Tenang. Kita nggak boleh merugikan anak bangsa. Kita kasih bule-bule aja. Jadi masih positif ya kayak. Walaupun RI sekarang masih di 15.000 di luar ekspektasi market sebenarnya masih positif lah ya. Kalau bagi saya masih positif, karena ini aja belum selesai, ya kan keputusan finalnya belum selesai gitu kan. Cuman percayalah, seorang ayah akan memberikan yang terbaik buat anaknya. Iya. I love you papa. Iya. Yang penting apa Koyung? Sabar. Woi sabar. Kan papa saya ngomong, kalau sudah tenang, keberuntungan akan datang. Ntar dulu, ini sabar atau saban nih kok tadi? Sabar pasti sabar. Loh, ganti lagi bajunya. Oh iya, saya ganti baju dulu. Ada yang warna biru. Sabar pasti sabar. Bagus. Oke. Nah, terus yang kedua nih kok yang diributin banyak orang di luar sana. Itu MSCI kan kok kan? Iya. Ya, semua orang udah tahu lah kalau Pani nih kayaknya mau MSCI gitu kan. Tapi kan masalahnya kapan gitu kan. Terus kemarin ada keluar peraturan MSCI yang ngerubah free float kan. Iya. Nah, rontok tuh kan semua saham-saham yang katanya mau masuk ke MSCI kan, saham-saham konglo kan gitu. Iya. Masih pede nggak kau? Oke, Pani mungkin MSCI biar nih. ketua jawab nih sekali-kali nih, jangan gaji buta aja nih. Duit member banyak dikumpulin ya. Kan kemarin ada free float ya. Ya. Ada free float. Ada beberapa asumsi yang bisa kita tangkap sih. Yang pertama mungkin banyak orang tuh sebenarnya latah ya. Dalam arti latah karena wah MSCI. Apakah emang harus masuk MSCI dulu? Itu pertama. Apakah emang kalau nggak masuk MSCI saham ini akan menjadi saham yang jelek? Ya nggak juga sebenarnya kan. Oke. Jadi kan emang kita harus lihat dari fundamentalnya juga kan. Dalam arti fundamental ini kan yang tadi si Koyong bilang kan waktu dia right issue ini yang ketiga berarti ya. Ya. Berarti ketiga ini kan dia lumayan besar dan dia membuat secara laporan keuangannya jadinya rapih kan. Tadi yang gue bilang paninya bisa turun banyak nih secara P dan BBV. Tapi emang kita sendiri nggak mengkiri kalau dia masuk ke indeks gitu ya. Nggak harus MSCI doang gitu ya. Ada FTSE, MSCI dan lain-lainnya. Itu secara likuiditas aku akan masuk ke dalam. Nah, kalau likuiditasnya masuk otomatis saham Pani pasti akan kebanjiran tuh likuiditas dan otomatis pasti naik lebih banyak gitu loh. Jadi nggak harus masuk MSCI dulu harganya baru naik. Bisa aja harganya naik dulu baru MSCI. Nah, itu bisa caranya banyak macam gitu loh. Iya. Tapi dengan kondisi sekarang dengan Pani yang masih kering sekarang begini, mau nanti dia masuk MSCI dulu dengan cara free float. Contoh ya, kita nggak tahu nih ya apa yang akan Pani lakukan. Apakah dia akan nambah free float lagi di kemudian hari sampai 15%? Kita nggak tahu juga. Atau mungkin dengan kondisi sekarang, kita juga nggak tahu. Tapi yang pasti, kalau dia benar-benar emang mau masuk ke indeks, masuk MSCI harganya naik dulu, atau masuk MSCI dulu, atau masuk MSCI dulu baru nanti dinaikin, itu
kembalikan lagi kepada si paninya. Oke. Tapi yang pasti kalau dia masuk ke indeks, likuiditas pasti masuk. Oke, jadi indeks itu bukan tujuan utama ya? Menurut gua itu jadi salah satu tujuan tapi bukan tujuan utama begitu. Yes. Iya. Ketua ngomong kemarin waktu saham Pak PP turun. Iya, Dia betul. bilang makin serok cuan itu MSCI. Oke, serok. Oh, Makin serok singkatannya itu. cuan itu. Bener kan? Oh, singkatan MSCI. MSCI loh. itu. Makin serok cuan itu. Dia kasih tahu. Iya. Kok serok katanya. Gue kira, aduh gue lupa kemarin ada baca MSCI itu, tapi CI-nya tuh cuan hilang. Itu yang negatif itu. Kan dia pakai tuh. Morgan Stanley cuan hilang. Secara faktanya sekarang asing sama retail itu berbanding 50% 50%. Ya Oh, betul. Iya. Di Indonesia Retail kita asing tuh, udah kecil banget. Oh bagus dong. Kelak kalau inflow masuk, ya. Inflow ya. masuk boom. Ya, itu nanti kita ngomong 32.000 tuh ya. ya, SG ya. Ya, 32.000. Ya, jadi secara faktanya emang asing kan sekarang udah banyak yang keluar kan. Iya betul. Dan retail sekarang megang. Jadi kemarin kalau misalnya tiba-tiba MSCI ada berita seperti itu terus tiba-tiba turun, asumsinya mungkin yang pakai margin yang front runner ya, tanda kutip, oh ini mau masuk Ya. indeks nih ya tanggal 5 Ya. November kan. Heeh. Oh mereka semua pada masuk terus pas lagi ada berita kayak gitu mereka kabur semua kan. Daripada gua kena gulung gitu kan. Ya, nah kadang-kadang kan orang terlalu terlalu cepat ya. Maksudnya bereaksi belum jelas. Nah, kalau teman-teman baca untuk MSCI reportnya sendiri, sebenarnya kalau itu kan ada satu klausul bahwa corporate itu nanti tidak bisa di-inclusion ke Sebagai dalam free float. foreign factor. Iya Ya. betul. You imagine nggak? Sekarang kalau itu diterapkan, saya nggak bawa sih chartnya. Nanti saya kasih ke chartnya ke Koko Gani ya. Ya nanti kita Ada kasih lihat satu juga ke lembarnya. mereka. Heeh. Dengan dimasukkannya, dengan dihilangkannya faktor corporate itu, yang paling dirugikan actually adalah saham-saham sekarang yang sudah masuk. Iya Iya. betul. Contohnya kayak BCA. Teman-teman, itu outflow-nya itu menjadi puluhan triliun. Iya. Serius ini. I'm not Betul, capping, betul. nggak bullshit ini ya. Maksudnya yang happen adalah itu perusahaan-perusahaan yang sudah masuk sekarang ke MSCI. Paling besar pasti MSCI itu pasti maksudnya BCA. BCA. BCA itu outflow-nya akan puluhan triliun. Iya. Karena kenapa? Karena banyak sekali teman-teman corporate perusahaan itu punya sahamnya BCA. Betul. Betul. For context, average traded value-nya BCA itu sehari 1,5 T. Nah, Jadi kalau 10 kalau dia T, keluar 20 T itu Iya. cuma 20 hari Anda siap demam-demam. Nah, kalau BCA turun ngapa nggak semuanya 1,5 demam? T. Iya, Iya, nggak? IHSG pun bakal turun banyak. Ah, iya. pasti itu mah bunuh diri sih. Jadi pas Makanya. bayar 32.000 nggak nyampe tuh kayaknya. Makanya jadi kadang-kadang saya bingung sama orang yang suka ngelaporin, ngejahat-jahatin, bukannya kerja sama. Siapa gitu. pelakunya kok? Tenang, kami akan santet Anda. Kita ada koin. Gue nggak ikutan. Maksudnya kita sebagai bangsa ya, kita bisa lihat bahwa semuanya itu sebenarnya bisa bekerja sama gitu kan. Good. Kalau yang memang masih pegang fundamental, ya lu tambah aja, lu cari bagaimana cara fundnya lu, apakah lu bisa approaching third party lagi yang mau taruh dana untuk tahan di sana. Sementara biarkan kita bekerja yang di bagian kita kan, intinya kan kalau udah flow itu masuk teman-teman. Kayak contohnya waktu desa masuk, itu kan waktu desa masuk sehari 2 hari, itu kan bank juga bergerak. Iya. Kenapa bank gerak? Simple kok. Misalkan kayak saya nih TP, misalkan nanti gitu kan, bukan sekarang gitu. Oh udah kok. Belum. Sebenarnya gua nggak punya. Biar di depan iya Pak. Tolong Dedit. Apakah gua nggak mau masuk saham banking buat ambil dividennya? Let's Iya, say, betul. ya. Iya. Iya kan, gue pasti ngambil some part of that 20 to 30% of that, gue jadiin dividen, biar ongkang kaki gitu kan, Betul. betul nggak? Betul, Jadi betul. orang bukan masalahnya adalah waktu itu om saya masih kecil, gue melipat gandakannya dengan 3 teknik yang sering gue sharing kan dari Peter Lynch kan, udah besar pun dengan panen ini, gue pasti masuk ke bank buat dividen play, apalagi nanti kalau misalkan dividen play nawarin di atas 8%, bagi gue menarik banget, tapi sekarang gue belum bisa panen gitu loh. Bukan cuma dapat dividen ya, dapat capital gain juga. Oh iya Pasti, pasti. banking. Jadi maksudnya ketika dia itu melakukan sesuatu, oknum tersebut ya yang akan kita santet. Sebut aja ketum lah. Ini dong. Ya kan? Itu bukan hanya mencerdai saham-saham Pak Prayogo gitu kan. Tetapi juga nanti efeknya semua emiten-emiten yang masuk sekarang ini yang memegang ada sahamnya kepemilikan di corporate itu akan drawdown-nya luar biasa. Pasti luar biasa.
Anda siap semuanya. Jadi jangan Anda tahu-tahu, jangan tahu-tahu, rasain. Lah, lu nanti rasain juga, Tong, gitu loh. Jadi sekarang udah nggak sih? apanya tuh? Udah outlaw semua. Belum. Belum. Ini aja mereka nggak baca. Mereka mencari masukan. Tolong dong impor sampai Desember. Kalau sudah oke, gua jalanan ini di 2026. Mei, betul. Ya. Jadi PANI itu di Februari MSCI-nya. Oh, udah pasti. Ya, Wah. mudah-mudahan. Ini bocoran dari family kok. Ya, ini kemarin tiap Hio gitu benar-benar pasang gitu. Mudah-mudahan Februari. Ya, MSCI ini emang lucu sih ya kalau dilihat-lihat. Mungkin banyak yang tadi lu bilang ya. Kayaknya jadinya rencananya mau mencederai yang konglo style yang kena malah semuanya gitu kan. Ya sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya, yang belum masuk ke indeks itu malah memang harus nge-push sih, tapi bukan artinya dia itu gak bisa masuk MSCI kan. Dia cuman ya ada obstacle ya, karena free floatnya dihitungnya turun gitu kan, dan mungkin harganya jadinya harus lebih tinggi. Betul. Tapi kalau yang udah masuk ini nih malah kena outflow kan. Kena outflow. Iya kan, itu yang sebenarnya ya yang ada di MSCI itu kan bukan saham konglo semua ya. Saham konglo paling berapa sih gitu kan. Yang banyak kan banking, consumer banking. Sebenarnya yang jadi fokusnya adalah bukan bagaimana memastikan saham konglo nggak masuk, tapi bagaimana kita kan bobot kita cuma 1,2, 1,3 kan. Ya. Bagaimana lu pikirin bisa jadi 1,5, 1,8, 2 gitu. Betul. Itu kan otomatis kuenya makin menambah. gede. Iya, yang gitu kegerus loh. kan negara lain kan. Betul. Kita dapat Gitu ya. flow. Kita ini jangan berkompetisi di antar negara sendiri. Betul. Harusnya kita kompetisi Sama dengan negara negara lain. luar gitu loh. Kita Iya, bisa mungkin lah benar-benar. jadi 1,5. Masa kita kalah sama Kamboja di judol? Bukan ya? Iya, MSCI ya one thing lah. Jadi kalau ya dibilang PANI nggak bisa masuk MSCI gara-gara free float, kayaknya enggak juga ya. Ya tapi kita nggak tahu ya nanti PANI mau ngapain, kita nggak tahu ya. Apakah dia tambahin free float dulu kan kita nggak tahu. Intinya Betul. Indian kita percaya lah gitu kan. Yang penting kinerjanya Koyung ya. Kinerja. Kinerja. Kalau kita lihat terus terang surprise banget loh. Gila nih labanya. Labanya tiba-tiba naik banyak. Apalagi udah full ya Koyung. Cakep. Itu kalau nggak salah kemarin ngobrol labanya belum masuk semua tuh kayak. belum masuk. Kan kalau teman-teman lihat kan di tanda kan kalau di properti kan di PSK yang baru kan itu adalah PSK 72. PSK 72, iya. lu hanya bisa masukin di profit and loss kalau Setelah sudah terima. Iya. Ya, gitu kan. benar. Nah, kalau teman-teman lihat CBDK itu kan posisi kan di depan tuh. Betul. Dekat jembatan nggak jauh. Jadi secara otomatis dia jualannya lebih dulu. Ya, Ya benar. mungkin tahun 2020, 2021, 2022 gitu kan lebih dulu kan. Nah, berarti serah terimanya mungkin akan lebih cepat dibanding si PANI itu sendiri gitu kan. Nah, kalau nanti itu serah terimanya udah makin banyak CBDK gitu kan. Ini kan otomatis kan profitnya makin gede gitu kan. Sehingga membuat PER dan PANI PBV PER-nya kan menjadi turunnya lebih drastis. Jadi normal gitu kan. Nah, jadi kan secara fundamental masuk keuangannya lebih bagus gitu kan. Iya, betul. Masih ada berapa? 15 sampai 17 triliun gitu. Nah, itu nanti Ya, bisa dilihat bisa. di balance sheet ya kan. Balance sheet ya, Di balance sheet-nya di bagian uang muka biasa kan kayak gitu kan. Iya. Gitu. Nah, itu hanya bisa pindah ke dalam revenue kalau sudah serah terima. Iya. Nah, serah terimanya kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Dari pembelian atau dari enggak. mana? Karena gini, 3 sampai 5 tahun. Bertahap ya. 3 sampai 5 tahun. Kenapa? Karena memang satu tanahnya PANI itu kan di bawah itu ya. Dulu kan Rawa. rawa. Iya. Ya kan. Jadi pengerasannya aja Setahun, itu 2 waktu 2-3 tahun. Oh. Dia timpa dulu sama tanah merah berkali-kali gitu kan. Karena kan satu truknya itu sekitar 20 meter kubik. Satu truk itu harganya sekitar 2,5 juta sampai 3 juta gitu kan. Jadi imagine aja berapa luasnya itu kan. Udah gitu dikeringin lagi sama dia karena itu kan rawa, Ya. dikeringin butuh proses. Jadi pengeringan dan pengerukan tuh butuh 2 tahun. Nah, pembangunannya 2 sampai 3 tahun. Jadi ya kalau di 2020, 2021, 2022 berarti mungkin akan serah terimanya di 2025, 26, 27 itu paling buat CBDK yang masifnya di situ. Ya, Sebentar kan terus paralel catching up lah. Oke. Ya, itu menarik. View yang baru ya. Ya. Gue dulu padahal teknik sipil tapi gue nggak inget kayak gitu. Udah kelamaan di finance. Sama kayak Paul dong. Paul dulu kedokteran kan? Kedokteran, dokter hewan cuma. Hewannya kutu lagi. Salah. Ngobatin kutu. Diobatin kutu. Nah kok, ini tuh ada juga yang nanya-nanya soal PANI nih kok ya. Ini gue bacain ya kok ya. Gue mungkin kalau teman-teman yang lain punya
pandangan view ya, juga silakan gitu ya. Oh, nanti dibantu sama Kolimin buat charting ya. Nah, Kira-kira dalam 6 bulan ini atau 3 bulan ini dari grafiknya bagaimana gitu. Terus mungkin dari targetnya, dari gambar beliau. Karena ini udah CTA. Apa tuh? certified Technical analyst ya. Iya. Nah, Mantap. gitu. Cuman karena belum berbayar jadi ijazahnya ditahan. Belum lunas. Belum lunas ya. Besok panggil Belum orang tua ditebus. ya. Baru surat berarti ya, baru surat ya. Iya, surat doang. Pengakuan doang. Pengakuan ya. Setibanya belum tebus sama orang tuanya gitu. Berarti pakai WA berarti. Oke, betul. Nih, jadi ada yang nanya gini kok. Katanya target Pani nih jadi masih 30.000 nggak nih dengan semua ya MSCI tadi ya, terus RI-nya segitu. Ya. Masih nggak target Koyung nih 30.000? Ya, kita sih pengennya sih jangan 25 30 50 lah kalau bisa ya. Oh, makin tinggi dong. Lo bukannya kayak DCSA maunya? 100.000. 100.000. DCI. Kayak itu apa? Breast holder kemarin. Breast holder nggak tau? Dada. 230.000. Oh, di investment guard. dong. Di investment guard. Ya, untuk target sih sebenarnya senyaman-nyamannya teman aja. Kalau teman-teman merasa 20.000 udah nyaman ya silakan, 25 silakan, 30 silakan. Karena bagi saya sendiri target itu bukan jadi wah harus sekian, enggak. Senyamannya aja. Maksudnya gini, ketika kita invest di dalam suatu perusahaan yang bertumbuh, kita lihat apakah perusahaan itu masih bertumbuh apa enggak. Kalau perusahaannya masih bertumbuh sesuai ekspektasi, mungkin saya akan pegangnya agak lamaan gitu kan. Kalau dia udah nggak bertumbuh, baru saya consider untuk keluar ya. Jadi sebenarnya angka itu bukan gitu buat seneng-seneng aja, 25, 30 gitu. Maksudnya biar seneng-seneng aja. Cuman memang hitungannya waktu itu 25.000 adalah angka yang nyaman untuk mencapai MSCI level gitu kan. Nah, tapi itu kan dengan sekarang floatnya berubah dari 9088 gitu kan, dan nanti kita nggak tahu bagaimana lagi ya, mungkin bisa berubah, tapi posisinya adalah jangan jadikan number itu adalah suatu patokan kayak orang kan bilang oh ini mau capai angka sekian enggak. Kalau bagi saya lihat apakah perusahaan ini masih bertumbuh apa enggak, apakah pasti perusahaan ini revenue-nya masih growth apa enggak. Selama itu mungkin saya pegang agak lebih lama. Karena kan posisi saya kan di bawah banget kan. Average-ku kan di 1.600-an. Jadi ya I'm happy lah. 1.600. Iya, dan bagi dividen pula gitu kan. Imagine kan kalau dividen yield-nya kemarin hitung berapa, kalau tahun ini konsol naik kan berarti ke dividennya mungkin lebih gede lagi gitu kan. Iya, betul. Ini gue setuju nih kok. Soalnya kalau waktu itu kan gue jadi ada kayak main dewa gitu lah ya. Dewa gue kan dari 100-an gitu ya. Semua orang tuh nanya, lu lepas kapan gitu. Pasti semua nanya, semua nanya kan, iya kan. Padahal kalau gue bilang, gue nggak tahu. Karena kalau company-nya masih ada story ya kita hold lagi kan. Kalau seandainya story-nya udah habis ya lepas gitu. Kecuali memang story-nya kelamaan, harga sahamnya ngacir duluan ya. Mungkin gue TP duluan gitu kan. Itu udah boleh dibilang marketnya terlalu hype lah ya kan. Cuman kalau sepanjang sahamnya perusahaannya masih tumbuh, kenapa sahamnya harus dijual? Betul. Kan kita nyari saham itu kan dengan yang punya conviction itu kan nggak gampang ya. Gitu kan. Kita nggak sekedar kayak, wih naik nih beli kan. Besok digoyang dikit juga kita keluar kan. Nah ini benar sekali kok. Jadi banyak sekali saya lihat investor itu bukan mau sejalan dengan perusahaan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, harusnya kan investor itu melihat perusahaannya itu jalan dan bertumbuh gitu kan ya. Tetapi selalu orang nanyanya, kok TP berapa? Jadi ngelihat acuannya jadi itu. Iya. Jadi ngelihat harga saham itu adalah harga gitu loh. Maksudnya ini berapa? Oh, kalau 200 ke 400 gue sebegar. Tapi dia nggak ngelihat bahwa perusahaan ini untuk tumbuh itu kan butuh waktu. Jualan tanahnya aja butuh 4-5 tahun gitu kan. Tapi selalu orang mau TP berapa gitu. Nah itu sehingga ketika TP-nya itu agak turun, misalnya kemarin ada MSCI segala macam, orang jadi bingung. Padahal perusahaannya baik-baik aja. Kita lihat laporan keuangannya luar biasa sekali. Tapi orang, wah kemarin MSCI gak jadi sedangkan patokannya MSCI gitu ya. Gua IPO buat MSCI nih gitu. Salah kan. Padahal salah. Tapi kita lihat perusahaannya growth, tumbuh, bagus, masih inline dengan kita, ya udah. Selama masih saya belum ada ketemu yang lain, ya silakan gitu kan. Saya sih agak mencari yang lain tuh mungkin agak sulit sekarang gitu posisinya. Jadi ya I'm happy kok gitu. By the way,
ini bukan gimmick kan ya makanannya? Makan. Ini boleh dimakan ya? Aduh serius amat sih acara apaan sih ini. Ayo makan. Ayo makan. Silakan. Tapi yang orang suka nggak sadar tuh ya, kalau mereka tuh sebenarnya beli saham itu kan beli perusahaan kan, dan perusahaan itu kan bukannya benda mati ya. Beda kayak kita beli bonds gitu. Ya udah nanti jatuh tempo dibayar misalnya. Kalau saham iya kan ada kepastian kan. Kalau saham itu kan ya nggak ada kepastian. Kayak bisnis namanya bisnis. Kayak 2020 Covid siapa yang nyangka bisnis semuanya drop gitu kan. Tapi ketika bisnisnya itu bertumbuh terus, mungkin kalau karena gue di institusi kan, gue jadi suka dengar namanya company itu nge-revise guidance ya kan. Karena bisnis itu nggak kayak Januari gue target akhir tahun itu growth 15%. Terus ternyata di dalam perjalanan kayaknya nggak kuat nih 15%. Ya udah kita revise down. Jadi misalnya let's say 12% gitu kan. Bisnis itu kan ya benda hidup ya. Nggak bisa kayak sekedar kita nembak satu angka dan itu nggak bakal berubah. Ya menurut gue sih itu mindset yang salah kan. Setuju. Paling keselnya kalau orang nanya satu pertanyaan paling gue kesel, sama apa yang bagus. Yang kedua, kapan naiknya? Itu kayak gue mau jelasin yang 3 tahun kebelakang jelasin ke orang itu kayak ya udahlah. Udah gue diem gitu kan. Kan lu jelasin satu saham kan gak mungkin 1 menit bro. Betul. 3 tahun jelasin dalam satu waktu 1 menit gitu itu kayak susah gitu loh. Orang nggak bakal keburu bro 1 menit mah. Iya, makanya orang zaman sekarang sama apa yang bagus. Gue nanya bingung sama apa yang bagus ya. Saham bagus, TP berapa? Iya. Kapan naik ya? Gitu Dada nggak turun. Suspend. Akhirnya ketemu lah saham-saham kayak dada kan. Iya. Naik kejar terus. Katanya. Katanya. Apa tuh? Itu Mau katanya akuisisi. Ya. Akhirnya beli karena katanya. Real Madrid masuk. Pertama Mitsubishi bro. Mitsubishi ya pertama ya. Gue punya dada di ke bawah gitu. Ketika keluar berita, dada gue turun. Enggak, inilah disclaimer ya, enggak ini. Tapi ketika dia Average-nya berapa dong? 9. Wis. 9. Ini yang berarti terus 9 average buy-nya. Jualnya Jualnya dong. 33. Nah, hebat karena acuan gue kan market cap ya. Abis itu keluar berita Mitsubishi. 1 kali keluar. Biasa. Mungkin benar. Tiba-tiba dia masif tuh berita ini keluar. Gue udah feeling ini pasti kongta ini. Ya. Ya kan karena lu ketika lu keluarnya masif, semua media bahas nggak masuk akal. Mitsubishi masuk ke emiten dada ini, kenapa nggak ke Pani kayak BKSL kayak yang mana yang keren-keren gitu loh? Kenapa harus ke dada gitu loh? Siapa dada gitu kan? Itu dada siapa? Udah gitu. Bukannya siapa dada? Dada siapa? Emangnya ini ya? Yang sebut nama nggak enak. Istri kita nonton. Maksudnya dan target price bro. Target price-nya 230.000. Iya terakhir. Paninya mau kemanain? Itu kan itu akhirnya gue jual di 33. Gue hebat nggak? Gue kayak hebat lah. Nah, bisa tapi naik terus. memang untuk mencari saham-saham seperti ini itu ada kelasnya, tekniknya masing-masing lah. Iya. Kalau teman-teman tertarik nanti kontak ke Koko Paul aja lah. Iya. Saya kenapa jual 33 nggak jual di Pego gitu kan? Pertanyaan gue nggak punya bola kristal. Nggak pernah ada yang tahu lah pikir di mana. Iya. Betul. Jadi gue mendingan gue jual. Jadi kalau saham-saham seperti ini adalah you never know the highest, tapi merasa lu kalau sudah nyaman dengan profit itu ya lu keluar. Betul. Jadi sebenarnya lebih arah narasi lah saham kering gitu. Minimal Paul di WC bajingan. Minimal gitu. Tapi kan karena udah terbiasa lah. Kayak Pani kan gue juga keluarnya agak awal, habis itu masuk lagi kan. Jadi udah terbiasa lah karena di market. Iya. Oke, nah kita balik ke Pani nih kok. Ada pertanyaan lagi. Hanya bagus beli CBDK atau Paninya? Karena RI kan mau beli CBDK kan? Ya. Gitu. Dua-duanya sih bagus ya. Laporan keuangan juga bagus. Cuman mungkin saya bias karena saya cuma punya Pani. Ya. Tapi selain bias pun saya punya pandangan gini. Toh nanti kalau CBDK udah dibeli, I have everything. Ya, ada Paninya, ada CBDK-nya ya. Iya gitu. Jadi ya udah gue Pani aja lah gitu. Oke. Dan kalau saya masuk CBDK pun nggak mungkin bisa sebanyak sekarang, nggak bisa sebanyak yang Pani gue milikin gitu loh. Jadi kenapa tuh? Iya kan lotnya kan Oke. Beda ya, beda gitu. Kayak pertanyaan nominalnya kayak dikit. Korek-korek ya. Kali aja kan. Mancing-mancing terus ya. Jadi susah lah untuk beli CBDK sebanyak Pani gitu loh. Ya. kering sih.
Terus ada yang nanya juga kok, RI-nya itu bagus ditebus atau enggak? Nah, untuk tebus atau enggak, nanti kita tunggu pengumumannya, Sampai ya final kan? kali ya. Sampai final. Itu Cuman masih bisa berubah, Pak? Masih bisa berubah. bisa Masih berubah. Kan masih lihat bisa tuh berubah. yang Tapi catatan ini masih bisa merahnya. berubah. Catatan Iya, merahnya. ada catatan merahnya. Catatan Masih bisa merahnya. dirubah. Kalau waktu itu sih 2 hari sebelum pelaksanaan tuh. 3-4 hari lah mungkin ya. Ini gue cek di biasanya. RT tanggal 25 nih, deket-dekat juga ya. 25 November. November. Oh, masih Ya, 2 minggu lagi 2 loh. minggu lagi. Oke lah, pas gajian itu. Gajian. Nah, cuman yang teman-teman untuk ini bisa lihat dulu. Dia belinya apa, ya kan? Dia membeli sisa saham yang dimiliki oleh Pak Salim dan Pak Aguan, Iya. ya enggak? Sebanyak 24,5 sama 24,5 gitu kan ya. Mhm. Nah, dari situ kalau bingung, lihat aja CBDK lahannya berapa, dianggap ambil persentase aja. Dari persentase itu kira-kira harga tanah yang teman-teman beli di RI3 ini berapa gitu Murah atau loh. mahal. Ya, Murah atau mahal, harga jualnya berapa. Jadi ambil simpelnya aja gitu loh. Jadi Ya, jangan terlalu betul. complicated begitu. Jadi anggap aja beliau ini kan sahamnya mau diambil, totalnya kan berarti kan sekitar sekarang kan 45%. enggak, kan potong 10 kan 45 90. 90. Oh iya, 10% kan masyarakat, 45 berarti kan 25. Nah, itu 24 tanahnya sekarang, beliau itu dijadikan bentuk tanah berapa jadi per meternya, terus harga jual CBDK-nya berapa. Gitu. Iya, iya. Hitung bisnis lah ya. Hitung Kayak kita bisnis mau jual aja. beli aja ya. Jual beli aja. Jadi kita Simpel-simpel kalau lah. ikut injek dana right isunya, kalau misalnya nanti terakhir ya, apakah harga beli tanah kita murah atau tidak gitu loh. Iya. Kalau misalnya ternyata kita ikut tembus tapi harga tanahnya udah 30 juta per meter, ya kan? Iya. Iya, Ngapain? iya, percuma. Tapi kalau di bawah 10 juta atau mungkin di bawah 5 juta, itu kan berarti kan kita ikut murah kan. Mungkin Murah. mesti ngecek dulu kali ya ke sana Iya. catanya Iya. dulu. Ini Iya. semeter CBDK berapa sih nih harusnya gitu oke kan. lah, CBD kan itu kan gedung-gedung tinggi, premiumnya bro. itu. Iya, iya, iya. Premium. Premiumnya itu. BNI udah Menara jadi dua Syariah, segala itu macam kan. gede-gede. Kayak Iya. Sudirmannya lah ya. Ya, Iya, iya, Sudirman kan Sudirman. kayak SCBD lah. Namanya Cuman kan kan CBDK. adanya di Sudirman. Betul. Kalau ini kan CBD kan Iya. Sentra Ah, Bisnis Sentra District Bisnis. Tipik kan. Tapi ada patung Sudirmannya juga. Iya. Nah, selain itu pun yang perlu diperhatikan adalah dengan masuknya CBDK, terus kita misalkan ya, CBDK sudah dibeli, kita masukkan ke dalam PANI, terus teman-teman estimate nilai NAV-nya berapa gitu kan. Dengan nilai NAV sekarang sama harga sekarang, enakan gue beli sekarang apa nggak usah tebus kan gitu kan. Itu yang nanti teman-teman harus Iya. hitung sendiri nyamannya bagaimana gitu. Iya, iya, betul, betul. Takutnya harga di marketnya lebih murah gitu Ya, kalau harga sekarang lebih murah di ibaratkan paling gampang kita mainnya di market cap gitu kan. Dengan harga sekarangnya market cap sekian, nanti setelah CBDK di full konsol, kira-kira estimate market cap kalian, oh berarti mendingan gue beli sekarang, misalkan gitu kan. Ini kasusnya sama kayak waktu kita right isu kedua. Waktu itu kita masih Bego lah ya. Iya, masih bego dan sekarang juga masih belajar lah ya. Iya, Waktu iya. itu kita juga banyak nanya orang, bro. Nanya orang ini sebenarnya kita buat tebus perlu tebus apa enggak? Perlu tebus apa enggak gitu ya. Waktu itu kita masih bertanya-tanya itu kayak gitu. Gue inget banget kita kita meeting sampai naik-naik meja gitu. Ini yang bener salah gitu. Dilusi. Iya. Ngomongin Karena dilusi. kita ngomongin dilusi dan yang lainnya. Tapi waktu itu ada salah satu investor senior gitu ya. Ada beberapa nama lah ya. Kita ngobrol sama Marlon, sama Towils gitu ya. Kita tanya. Dia bilang cuma jawabannya gini doang. Nanti lu hitung total. Sama ini tadi kau yang ngajarin. Lu hitung totalnya. Lu belinya berapa. Nah waktu itu kita nilai 2 jutaan per meter. Terus kita lihat, tanah PANI kan dijual 20 juta, 30 juta. Waktu itu 20 sampai 30 juta. Itu aja udah margin tebel, bro. Iya, iya, betul, betul. Gue berarti bisa lebih murah tanda kutip beli tanahnya PANI gitu. Waktu itu ya. Itu Iya, iya, sih. iya, benar. Tapi Itu CBDK juga gak bakal masukin tanahnya per meter gede lah kan, urusannya ke pajak. Ngapain? Mending Iya. gue masuk murah, investor retail liatnya prudence, lu masuknya murah gak mahal, win-win solution sih kalau pandangan gue sih. ya itu sebenarnya kan cara yang dipakai analis juga kan, namanya Betul. discount to RNAV kan. Betul. Ya, itu ya makanya balik lagi kalau ngeliat saham kita anggapnya transaksi jual beli aja lah ya, kayak dagang lah ya, Dagang diglodok aja. gitu ya. Dagang simple. Iya, iya. Nah terakhir mungkin gue mau nanya teknikalnya nih kok sebelum kita ganti topik nih. Ini dari tadi Kolin oke. diem aja nih. Iya. Saya bilang ini Gue bingung. Ngomong apa? fundamental apa sih? Cuan kagak kali ya. Kalau teknikalnya gimana kok Pani kok? Menurut lu oke nggak nih? Oke, tadi ini untuk disclaimer ya teman-teman ya. Jadi tadi Pak Yanto udah share dari sisi teknikal, dari sisi fundamental. Nah saya coba intip dulu. Intip dulu. Dari, Ntar screenshotnya kita gimana? kasih. Screenshotnya nanti Ya. dikasih, Ya. ntar kita tampilin. Oke, jadi ini pertama-tama disclaimer on dulu ya. Jadi kalau saya lihat dari sisi technical view,
Ya, jadi memang ada dua yang saya percayai dari sistem dari technical analysis. Itu yang pertama itu adalah price discount everything. Nah, jadi price discount everything itu apa sih? Nah, jadi kita lihat nih dari red issue ini apakah menarik atau enggak, nanti dari sisi harga itu akan tercermin gitu. Dari price itu akan seperti apa. Gitu. Kalau misalkan dari investor itu nanti akan ada ketertarikan mereka untuk beli. Nah, price ini akan menunjukkan gitu loh bahwa red issue ini akan menarik gitu. Nah, efeknya apa? Ya pasti nanti ada sisi harga price-nya itu akan naik. Nah, ini yang kita expect lah ya. Nah, terus yang kedua, kebetulan saya perhatikan PANI itu dari red issue sebelumnya. Nah, jadi di situ RI2 nih ya. Ya. History repeat itself. Ya, jadi history repeat itself, saya lihat bahwa PANI itu setelah red issue dari sisi teknikal, mungkin teman-teman yang paham mengenai chart pattern atau apa. Nah, di situ ada terbentuk yang namanya konsolidasi dan dia akan membentuk chart pattern. Nah, di situ akan terlihat. Nanti teman-teman bisa lihat, bisa ukur chart pattern apa yang akan terbentuk seperti itu. Nah, tapi kalau dari sisi ini saya lihat dari sisi chartnya dulu ya. Oke. Nah, dari kemarin informasi mengenai red issue, harga PANI itu diperdagangkan dari range harga tertingginya itu adalah di 16.775. Nah, jadi kita lihat di situ ada resisten yang strong. Ya, terus di mana untuk supportnya itu sekarang yang berada di 12.800. Nah, jadi di range ini kita mesti waspadai. Ya, mesti waspadai. Apakah dari range ini pergerakan harganya itu akan seperti apa? Ya, jadi inline dengan sisi harga mengenai red issue-nya. Ya, bahwa untuk yang saat ini ya di 15.000. Nah, jadi harga yang saat ini ya dia akan masih bermain di sekarang ya 14.200 ya. Nanti untuk di level supportnya itu ada di 13.900. Nah, kalau untuk tren jangka panjangnya teman-teman bisa perhatikan untuk level minor resisten itu ada di 14.775. Jadi once dia break di 14.775, nah itu chance itu berpotensi akan ke resisten di 16.775. Nah, setelah itu kita lihat lagi reaksinya seperti market itu responnya gimana di 16.775. Kalau dari sisi fundamental kita masih convinced gitu ya. Kita yakin nih. Secara fundamental masih wise, masih oke. Ya, jadi 16.75 itu berpotensi akan breakout. Nah, breakout lagi kemana? Ya pasti akan menuju 30.000 all time high dia sebelumnya. 19.000. Sabar dulu. Gitu. Jadi Nah, tadi klik nggak bisa beli. Istirahat. gitu. Ya, jadi nanti kita lihat dari all time high-nya ya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi fundamentalnya bahwa nanti dari sisi labanya dia akan growth ya. Jadi ya harusnya berpotensi akan mencetak all time high baru. Nah, jadi all time baru ini bisa lihat dari mana sih technical untuk menentukan target. Ya, jadi disclaimer nanti saya akan coba lihat untuk mengukur target kenaikan dari sisi technical. Seperti itu. Nah, jadi kalau dari sisi Pak Yanto lihat share gitu ya tadi dari 30.000. Nah, jadi kalau memang kita lihat dari nanti pembukaan secara teknikal, kita lihat dari nanti pembukaan bisa dengan metode Fibonacci atau chart pattern, nah itu sangat memungkinkan di 30.000. Amin. Kalau bantu dong Bapak. kalau kata gue mah ya kok ya, daripada nungguin technical bergerak sendiri, lu beli yang banyak kok. Nah, Ini disclaimer ya? ini Bukan disclaimer, ajak beli, tapi bukan borong ajak ya? beli. Iya, betul. Tapi Biar borong, cepat naik iya. juga. Ajak beli nih. Kita ngajak beli 1-2 lot. Iya. Kalau 1.000 lot ya. Berarti kalau dia tembus dari 19 pertama kan zonanya itu kan 12.000 sampai 16.000 tuh yang bahaya tadi kan ya. Ya. Nanti kalau dia udah lewat 16.000 tuh udah kayak Jalan tol. take off lah bahasanya. Betul. Nyangkut ya Pak? Itu istilah harus punya istilahnya. Harus punya. Nggak, tapi yang mesti diwaspadain itu adalah di 14.775. Oke. Ya, itu kan angka-angka Kakak ya. kritis ya. Iya. Mepet-mepet juga gitu loh dengan Sebentar, apa? ini ada iklan masuk nih. Iya. Nggak bayar. Kalau jangan tampilin. Ya kan 1475 itu kan sama juga gitu loh dengan harga tebusnya kan di 15.000. Nah, ya kita lihat lah itu dari market itu responnya seperti apa. Oke. Ya kan, jadi kalau misalkan di 1475 dia udah breakout, wah
Menarik ya. Saya tinggal hold aja gitu. Ya, ya, kita harus tungguin ini breakout. Udah deh ya, ngacir deh ya. Kalau Ngacir. sekarang masih konsolidasi ya. Iya. Nungguin RI kali kok. Ya nungguin Betul. Erik semua Ini pada market lagi wait and bingung. see lah. Wait and see, Ya, wait and gimana see. seperti apa. Ya, Ya ya. nggak lama lagi kan tanggal 2 berapa itu? 25 berarti 25 November. 3 minggu lagi. 20-an. 3 minggu lagi lah. Oh, masih lama 3 minggu lagi. Itu udah tungguin 3 tahun maksudnya gitu. Tapi kemarin lumayan menarik ya, akhirnya si Fed turunin suku bunga ya. Dari menurut Koko bagaimana? Kalau Fed itu, nah ini tuh menarik nih. Jadi gue ngobrol sama ekonom. Jadi dia tuh bilang gini, yang sebenarnya yang menarik tuh dari kemarin tuh ada 3. Pertama dia nurunin suku bunga, itu udah clear lah ya. Tapi kan itu sebenarnya Have udah to lah ya, di-expect have to lah, ya. udah di-expect. Udah expected Ya, banget jadi ya. kayak sebenarnya yang dibilang bagus, cuman ya netral aja gitu kan. Oh. Terus yang kedua dia bilang kita akan mulai berhenti quantitative tightening Ya, dari betul. 1 Desember. Betul. Itu tuh new event yang belum Ya, disangka ya, orang. betul. Oh dia ngomong gitu ya? Betul. Iya dia Udah ngomong ngomong. gitu. Dan jadi itu Di kasarnya Desember ini. duit tuh udah nggak disedot lagi sama dia. Mulai Iya, Desember iya, ini Jadi Bank atau Sentral Desember Bank ini. Sentral tidak akan ambil Iya. dia punya bonds lagi. Tanggal 1 Desember 1 apa? Desember. Oh. 1 Desember 2025. Siap Start jadi from. kaya. Iya. Nah, terus yang terakhir dia bilang kalau buat pemangkasan suku bunga di Desember, kita akan lihat lagi. For context, US itu kan lagi shutdown kan sekarang kan. Jadi Datanya nggak data lengkap. mereka tuh iya Ini blind aja. blak, blak. US atau Korea ya? US. Bukannya Korea ya kemarin ya yang pas ada kecil. Paul masih boleh keluar sih. US ya? US. The Fed. The Fed. Ini The Fed. US. Jadi Minimal di depan live jangan kata Enggak, kemarin Korea juga ada kebakaran kan kemarin? tapi Bukan, bukan oke, beda. oke. Nah, jadi dari 3 berita itu sebenarnya tuh satu neutral lah ya, karena udah di expect market. Betul. Satu bagus, satu jelek nih kalau seandainya kejadian. Nah, jadi event yang gue lihat sekarang adalah sebenarnya dunia ini tuh dalam berpotensi ya pemulihan gitu loh, berpotensi pulih. Turunnya lagi likuiditas ke bawah. Iya, likuiditas kan diguyur lagi kan. Ini bisa potensi pulih, tapi masalahnya adalah market itu udah biasa kan duluan, Ekspektasi jalan duluan, duluan ya. kan, ekspektasi duluan. Masalahnya adalah kalau ternyata nggak pulih. Nah, mungkin kita bisa koreksi, Iya. gitu kan. Koreksinya dalam kali ya kalau dia. Tergantung seberapa tinggi dia naiknya lagi. Saya Kan? habis panen 30.000 sih kok. Bisa jadi. Nah, itu yang pertama. Jadi bisa jadi dia tuh nggak marketnya tuh ya karena udah duluan terus lu nggak jadi pulih ya drop gitu kan. Tapi bisa juga kalau ternyata dia beneran pulih. Ya, Marketnya lanjut rally itu kan. ya. Gitu. Nah, yang jadi masalah adalah pernyataan yang buruk kayak tadi. Kalau The Fed itu nggak motong 25 basis point di Desember, banyak orang expect tuh, wah kayaknya bakalan telat. Jadi pemulihannya. Jadi ibarat nih ya, kalau orang sakit kanker nih, dikasih obat. Ya. Tapi kan dosisnya itu penting kan. Dosisnya itu pas atau enggak gitu loh kok. Kalau seandainya dosisnya kurang tetap aja nggak sembuh kan. Iya. Gitu. Nah, sekarang tuh orang khawatir dosisnya ini cukup atau enggak sebenarnya. Yang 25 BPS kemarin. Dan Atau ke yang depannya Desember. di Desember. Dan ke depannya Desember dan wah kalau lu nggak potong-potong gini terus Tapi emang selama ini sejarahnya Powell emang selalu telat ya. selalu telat. Itu masalahnya. Kalau lu kasih obat tapi dosisnya nggak cukup sama aja. Cuman kan Kolaps Januari juga. dia akan diganti. kan. Betul. Enggak. Januari Tapi emang kata telat tuh Tahun bahaya. depan Juni. Nah, yang ngomong ini sama bandel kayak saya. Jangan sampai Pak saya telat. Kenapa? Iya. Gitu dia. Itu bahaya. Telat itu emang bahaya. Bahaya, Selalu iya. bikin deg-degan kan Iya. kalau telat kan. Loh, tapi kalau kayak emiten satunya lagi kok yang Piva itu kalau dia keluar telat lapor keuangan malah saya kira bagus dong. Iya, hari ini kan tanggal 30 ya. 31, Iya. Semoga telat. Iya. Semoga telat. Kalau laporan keuangan Tapi biasanya bikin sih di deg-degan audit juga kan. ya. Bikin deg-degan Iya, juga. Iya. Apalagi Kalau biasanya positif. telat tuh selalu bikin deg-degan. Iya. Anda mau pom Biva ya? Mumpung ada Pak. Nah sekarang kok pertanyaan lagi nih kok. Ini dari netizen juga. Abis Pani Nah, mau ngapain? Ini pada pegang Pani semua kan? ya. Gue juga pegang sih. Beli sebenarnya. rumah. Beli rumah. Iya. Taruh di Mandiri beli rumah gitu. Kalau ngomong itu ya mungkin ini ya. Sebagian saya akan pindahkan ke saham yang ada dividen rate-nya lumayan menarik, terutama untuk banking ya. Buku 4 sekarang kan rata-rata 8%. It's quite nice. Good. Apalagi nanti kalau dengan perbaikan ekonomi dan segala macam, dividennya juga akan menarik gitu kan. Harga sahamnya juga bouncing ke atas gitu kan, jadi double shot gitu kan. Sebenarnya waktu itu saya sempat melirik waktu itu adalah BRMS sama Dewa.
Iya. Oh iya, kita sempat ngobrol Iya, ya. Iya. cuman waktu itu kena pagar mentok gitu kan. Jadi ya nggak sempet gitu kan. Kalau nggak Februari itu kemarin rencananya kita mau pindah. Cuman ya karena udah keburu naik dulu ya. Oh, Dewa berarti emang rezeki gua kok. Oh iya Dewa. Cuman Dewa ya. Ini sih bukan Iya. pom-pom ya Dewa. Dengan melihat kan logiknya gini ya. Jadi teman-teman kadang-kadang kita nggak usah terlalu pinter analisa keuangan seperti bagaimana. Dewa ini kan menjadi operatornya kan. Iya. Bayangin kan papi saya punya tambang sebanyak itu kan. Dulu kan memang punyanya B7 ya kan. Sekarang kan ada B7 gua baru nggak lagi. Iya. Dulu namanya tidak boleh disebut. Iya. Kayak Voldemort tuh. Voldemort ya. Nah, sekarang dengan adanya papi ini, dengan ada apa-apa juga gitu Iya, kan bagus Pape. banget performance kan. Logikanya gini loh teman-teman. Gua Konglo kalau bisa duitnya muternya di tempat-tempat gua doang. Itu Ekosistem. simple. Iya, Itu ekosistem mereka. Gitu loh. Kalau misalkan mereka punya tambang banyak, kenapa gua harus kasih duit Orang itu ke lain. orang lain? Ngapain kasih ke Pama Persada gitu kan? Mendingan gua kasih anak gua sendiri. Tapi ini perusahaan yang jelek, Pak. Alat miningnya jelek. Ya lu belilah yang baru lah. Simple kok. Iya. Gitu. Karena lu akan pasti dipakai juga. Makanya waktu itu Dewa, at least target saya, ya saya sih karena nggak ada, saya bisa ngomong bebas. Targetnya itu 500. Aduh, nggak bisa beli. Iya. Masih Iya. tutup. Masih tutup. Nggak, karena waktu itu kan masih 100-an kan kok. Iya. Gila lu 100-an. Kalau sekarang gue udah hampir 3 bagan, 4 bagan ya. Cuman ya nggak jodoh lah gitu lah. Ya mungkin kalau nggak ada Dewa, mungkin bisa emiten berikutnya Dewi bisa. Ya. Ada loh. Ada. Nanti akhir tahun Dewa tuh ada kejutan lah. Ada kejutan. Ada kejutan. Ada kejutan. Nanti lah, gua baru meeting sama Dewa. Kalau mau tahu, Dewa ini. Saham berkelas. Saham keras ya. Memang Dewa itu kan otaknya di atas. Kalau bumi di bawah kan gitu ya. Oh iya betul. Tapi nanti kalau ini bumi bisa, jangan Dewa turun ke bumi dong. Bumi yang ngejar Dewa. Oh iya. Kemarin juga kalau nggak salah abis ketemu sama Pak Teguh Buntoro ya. Iya. Masih- Justru dia apa ya? Memberitakan sesuatu yang Baik. Kabar baik lah, Injil loh. Kabar baik lah. Nanti dia nggak cuma jadi kontraktor. Wah. Jadi kalau kontraktor aja 500, berarti kalau nggak jadi kontraktor doang, ada lah pokoknya lah. Ya ada tambang-tambang yang dijemur gitu lah. Ya. Gitu. Ngeri. Kalau Ko Paul gimana kok? Abis Pani mau ngapain kok? Ya kalau gue masih mencari lah the nextnya apa sih. Masih terus meriset. Tapi ini nggak berhenti. keren. Sekarang Koko Paul keren ya. Kita kan belajar bareng-bareng untuk analisnya segala macam. Walaupun kita bilangnya bercandaan di saham goib, tapi performs. Goibnya benar-benar perform. Iya, goibnya Bukan perform. sembarangan goib. Gue bukan sembarang gue. Berarti santetnya jalan. Waspada yang laporin BCI. kirim. Ya itu sih paling sih. Gua ya belajar dari Koyung banyak gitu kan. Kenapa kita berhenti di Pani dan Piva gitu? Kenapa nggak cari yang lain gitu yang masih orang belum lihat gitu kan? Dulu ada salah satu senior gitu, kita sebutnya senior aja. Mereka melihat Pani ini ya sampah lah, apa ini gitu kan. Nah ya sebenarnya kan ini kan yang nggak dilihat orang. Kalau sekarang kan siapa sih yang nggak tahu Pani gitu loh. Betul, Ya kan? betul. Nah gue mencoba meriset hal-hal kayak begitu loh. Pani di awal-awal stage satunya gitu loh. Gua lagi Itu emang siklus market tapi kok. Betul. Awalnya pas pertama ketemu semua orang deny. Ini kan apaan nih? Dulu juga gue Dewa, apaan nih saham gini jelek gitu kan. Pas udah naik mas semua orang nanya. Jadi masih bisa beli nggak gitu Iya. kan? Jualnya di berapa gitu kan pasti. Iya benar. Gitu. Kalau kok David gimana kok? Kalau saya sih yang pasti Pani pasti tetap masih ada. Kita sama kayak Koyung lah, kita nunggu. Siapa tahu nanti pas udah 30.000 mau RI 4 misalnya. Jadi kita nunggu lagi gitu kan. Siapa tahu dia mau kayak di CII. DCII. Bahasa gimana tuh ngomong? Ya, siapa tahu kayak begitu ya. Kita ikutin aja, follow di ini. Tapi ya pasti mungkin tahun depan ini menurut gua sih menarik ya. Ini gua sedikit aja nih ya, karena bekas kerja di bank ya. Setahun ini tuh dan tahun-tahun sebelumnya tuh orang-orang kaya di bank itu duitnya cuma taruh di obligasi. Melihat bahwa obligasi itu kedepannya tuh akan turun lah ya yieldnya ya. Sekarang kan udah di bawah 6 ya, Iya. 5,9 Betul, something betul. lah. Kalau sampai Fed nanti cut lagi, Di Indonesia Desember. cut lagi, itu lama-lama udah tidak menarik. Hotman Paris marah-marah lagi, depositonya turun Deposito lagi. itu jadi for konteks ya, karena gue kerja di bank,
banyak Dulu, handle dulu ya, thank you. Dulu. Banyak menghandle customer yang out money lah ya. Itu secara nggak langsung juga pasti akan gerah dengan deposito nanti tinggal 3%, 2,5%. Kalau deposito 2-3%, mereka biasanya lariin duitnya kemana kok? Ya itu. Jadi zaman dulu waktu deposito kecil, anaknya pulang dari luar negeri mau bikin kafe, mau bikin lapangan pedal, bikin aja. Gue udah taruh bank duit gue, kan gue banyak handle customer kan dulu kan. Taruh daripada gue taruh bank, fit gue mau tarik ya deposito gue, anak gue mau bikin kafe, mau bikin lapangan pedal lagi hot sekarang kan. Tapi kalau waktu 6%, bapaknya mikir-mikir, mana untung gak lu bikin gitu loh. Gue liat dulu sini kan, karena 6% gitu kan. Jadi bisa dibilang dengan 3% itu akan terjadi perpindahan duit dari dana. hot money itu pasti akan ke aset-aset Aset yang lainnya. lebih menarik. Contoh, properti. Kenapa properti nggak jalan? Nih balik konteks money ya. Kenapa properti nggak jalan? Sewa cuman 3-4% Betul, per tahun. Gue taruh obligasi nggak usah pusing 6,8%. 6%, benar. Gitu Itu loh. juga yang gue pikir akhirnya gue Kalau- jual rumah gue. Gua tuh nyewa. Baik dong. Deposito 2,5%. Properti akan menarik lagi. Sekarang Kalau gua- deposito berapa sekarang? Sekarang mungkin masih 3-an lah, 3,5 mungkin 3% ya. cuy. Mungkin Gila 3%. Waktu zaman gua masih kerja itu kurang lebih berani 5,5. Iya karena obligasi 6%, kok juga Iya, iya. 6,8, 5,5. Selisihnya berapa sih sama obligasi sama? 1%-2% ya? Ya, Kan 1%, 1,2. 2%. Sana tuh kalau deposito kita anggap tahun depan lah 3 ya kan, karena Pak Purwoyo kan gelontorin likuiditas kan. Iya. Ya mungkin akan ke properti, orang nggak beli properti sewain lagi gitu akan mulai rame lagi ya. Iya. Itu mungkin harapannya seperti itu. Jadi ya mungkin tahun depan menarik saham-saham fundamental Bisa dilirik yang ya. masih murah. Nggak sadar loh orang. Asa Internasional tuh setahun udah 30% belum sama dividen. ASI loh. ya. ASI. Belum consumer lain loh MAPI. Gudang garam udah beger loh. Udah hampir beggar ya. Gudang garam. 8.000 kita ingat gak? 8.000 kita Iya, ngobrol 8.000. gudang garam. Sekarang udah 15.000 lebih. Paling banyak yang murah gitu. Jadi tahun depan menurut gua pribadi kalau out money itu shifting masuk ke market, Likuiditas masuk ya. Likuiditas. Kalau insurance kok masuk gak ke market? Insurance kan selama ini duitnya juga kemana ya? insurance itu sekarang itu. kebanyakan udah main tradisional ya. Kalau dulu kan unit link kan. Ah. Gitu unit link sekarang kan unit link kan Shifting, udah shifting, mulai kurang. bank-bank banyak kan tahun ini kan sekarang tradisional. Jadi Tradisional. Tadi Habis nggak ada ya, uangnya habis. ya. Udah karena nggak ada kalau di bank siklusnya gitu, ketika obligasi menarik, semua RM ya, mungkin Nge-push yang ke bagi yang situ. punya RM gitu akan tawarin kan obligasi. Ya. Obligasi. Begitu obligasi udah menarik, Dia udah harga mahal, ya. ya orang punya out money ditawarin harga, Pak obligasi Pak 105 harganya 106, waduh Oh. mahal banget. Pasti Udah di atas 100 pasti orang kan, udah pasti mikir. kan. Iya, di atas parnya udah. Yang masih murah ini, reksadana pendapatan tetap, fixed income masuk. Iya. Gitu. Oh. Nanti mereka shifting, Pak ini deposito segini Pak, sayang duitnya cuma di tabungan. Reksadana lah Pak coba. Nah reksadana akan dapat flow lagi kan, money Iya. kan. Ya, ya. Apalagi kalau tahun lalu invest mah nggak ada kayak yang gitu ya. mau, tahun Iya, ini nggak ada yang iya, mau. Reksadana tawarin, oh jangan deh, udah nggak mau reksadana. Yang Gitu. aman-aman aja ya. Obligasi aja 6,8 gua tidur tenang gitu kan. Iya, iya. Ya tahun depan menarik lah seperti itulah. Iya, Kalau tadi bro ngomong, Iya, iya, iya. Kalau ini ekspektasi ini tepat dia punya strategi ya Pak Purbaya, buy in, daya beli udah ada. ini gelontorin likuiditas. Kalau nggak diikutin dengan itu kan supply side ya. Iya, Kita iya. bilangnya supply side Iya, policy iya, kan. iya. Kalau nggak diikutin sama demand side policy, Betul, betul. mungkin malah inflasi kita. Betul, betul. Mungkin Ya K-shape mungkin karena PPN harus turun ya, biar ada itu demand side kan, ya. demand side kalau PPN turun. Cuman kan ya gue bukan menteri keuangan ya, gue nggak tahu gitu kan. Jadi tahun depan harusnya nggak dilaporin tuh Pak PP tuh. Karena naik, saham bank tuh naik. Iya. Harusnya. Ya kita lihat Bang ya. Estu lah. Iya. Kalau Bang Estu. kok ketum Gue iya. kalau Pani pertama secara gue juga belajar untuk makro, walaupun menurut gue makanya gue ikut kelasnya saham berkelas juga ya, karena si Enrico Gani sering bahas tentang makro gitu ya. Buat gue lemah di makro, tapi gue belajar untuk lihat makro kita tuh, apalagi Trump sama Xi Jinping ini kan kayak ya kita Anjing sama-sama sama tahu lah kucing. ya, Iya. kayak Tom and Jerry lah. Tapi ketemu dia kemarin tuh. Ketemu, Iya, ketemu Salaman. di akhirnya deal. ketemu deal Setahun loh. Setahun ya kan kita Setahun paling kita nggak kaya tahu lagi. aja. Yang penting kita masih bisa hidup setahun Iyalah, lagi gitu. kan Februari udah MSCI. jadi apa volatility-nya sangat luar biasa, kuat banget nih masalah makro secara dunia, dan kita juga sama-sama tahu Fed Amerika juga utangnya gede banget dan yang lainnya. Jadi menurut gue kalau gue kondisi selesai Pani nih ya, apa yang gue lakukan pertama, gue tetap akan nyari saham-saham yang menarik secara ekosistem. Mungkin gue nggak akan langsung benar-benar pure fundamental gitu ya, karena uang gue nggak sebanyak koyung gitu ya. Jadi gue akan terus mencari yang bisa lipat gananya lebih banyak. Tapi gue mencari ekosistemnya secara fundamental, secara konglomerasinya gue ambil, tapi yang ekosistem seperti itu. Tapi satu sisi di posisi sekarang ini, karena gue tahu volatility sangat luar biasa, gue berusaha untuk mengurangi resiko-resiko seperti margin-margin yang gue biasa sering pakai zaman dulu.
Dulu Anda gua- kehilangan nyali. Gue berusaha Atau untuk kehilangan reduce. potensi. Nah. Gue berusaha untuk reduce. Nah, waktu gue selesai Reduce. Oh, reduce. selesaiin margin Bukan gue hilang, ya. reduce. Selesaiin margin gue nih ya. Istri gue cuma ngomong, akhirnya dia ngomong gitu. Halo. jadi gue kondisi seperti itu karena sangat gejolaknya luar biasa. Jadi gue berusaha untuk yang beresiko. Contoh kayak kemarin aja deh ya. Pas lagi MSI aja gue lihat banget ringkih banget. Ya, Gitu ya. terlalu bereaktif lah orang Iya, terlalu iya, Banget bereaktif. gitu. Ya. Cuman bana itu dong bisa terjadi. Tapi satu sisi, gue percaya begini. Ini kan asing belum masuk tadi kan. Yang gue bilang banyak yang keluar kan. Dan uang yang paling banyak kan sebenarnya bukan retail. Uang yang paling banyak adalah institusi. Iya. Betul ya. Dan tentu aja jelas foreign kan. Sebenarnya uang paling banyak mungkin retail. Tapi kesebar orangnya itu Kesebar, banyak. ya, betul, Jadi kan betul. pemikirannya beda-beda kan Betul, kalau betul, retail. betul. Kalau insti itu mungkin uangnya lebih sedikit, tapi kalau dihitung per orangnya yang kepala yang ngegerakin itu kan Betul. jauh lebih betul, besar betul. kan. Nah, inti kita juga kan sebenarnya banyak kan walaupun uangnya banyak, tapi kan mereka masih aktif ya. Bukan Betul. ETF ya. Sedangkan yang kita berharap kan yang paling besar uangnya ETF. Udah paling kaya, paling bego lagi. Ngomong kasarnya kan gitu. Jadi harusnya dengan likuiditas yang seperti itu, next year harusnya menarik menurut gue. Iya. Pasar saham. Cuman kita harus hati-hati aja. Iya. Karena biasanya banyak yang bilang kalau kita terlalu over banget, tiba-tiba bisa crash. Kan kita nggak ada yang tahu. Tapi Iya, kita betul, terlalu betul. pesimis juga bisa-bisa tiba-tiba naik. Hilang momen. ini ya, momen ya, hilang momen benar. Jadi ini harus wait and see. Harus benar-benar buka mata, buka pikiran dan banyak berdoa. Iya, 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 setuju. Oke, ini terakhir kalau ko Limin gimana kok? Megang Wah. Pani kan Kok? Masih? Saya masih Masih Hopani. dong. Iya. Ayo Mas beli. saya anak papa belum keluar, saya keluar. Saya beli apa? Ini Ya, grup yang penting Pani ikut nih. cangcimenologi lah yang penting. Ya itu metode yang paling tepat ya, bener ya. Ya, kalau saya sih cuman cari saham-saham yang ada berkepentingan lah. Iya. Karena kalau ada kepentingan biasa saham itu ada penjaganya gitu kan. Kalau saham-saham yang nggak berkepentingan, contoh apa sih? Saham-saham yang nggak berkepentingan ya contohnya kayak saham-saham Dada. Itu berkepentingan. Oh iya betul. berkepentingan ngambil ganda. duit masyarakat gitu. Contohnya kayak saham-saham bank, kadang nggak ada kepentingan pemerintah untuk menjaga ya udah dibiarkan saja gitu. Kalau ada kepentingannya kan kita enak menuju atas gitu kan. Gimana kok jadi kok? Ya kalau dari saya, kalau next Pani, saya juga masih belajar ya dari sisi fundamental. Jadi saya tetap belajar dari Pak Yanto dan teman-teman yang di sini. Ya terus dari sisi technical, kenapa saya pelajarin technical? Supaya saya tahu gitu. Jadi kalau misalkan kita di tempat makan gitu ya, kita tahu nih menunya apa gitu. Nah caranya gimana sih? Nah caranya itu dari technical gitu loh. Kapan saya entry dan kapan saya bisa exit. Itu aja sih itu yang terpenting buat saya. Jadi itu cara bentuk saya gimana untuk mengconvince saya untuk masuk di market gitu loh, untuk di suatu emiten gitu. Kalau Jadi dari- ya, seperti itu aja sih. Koko Paul ada ini nggak saham-saham goib Iya. apa yang mau di-share? bonus ya, bonus ya. Selain dada apakah mungkin Koko Paul tertarik dengan paha gitu? harus ada yang bener dulu, basicnya kan harus ya contohnya ikut saham kelas, harus tahu fundamentalnya harus Ya, bener harus dulu tahu fundamental. gitu loh. Iya, Lu iya, jangan karena ngadap pelampung tiba-tiba pegang pisau, lompat. aduh. Karena Akhirnya main ujungnya main nanya. goib tapi nggak tahu agama gitu. Tahu Iya. agama dulu baru main goib gitu. Basicnya dulu lah ya. yang Basicnya penting. dulu. Ya. Ya Nah, menarik. di sini lah, WA aja ya. Iya. Gila. Menarik nih, cuman waktunya udah Waktunya habis. itu udah. Iya, jadi Seru nanti banget, Nggak seru kerasa nanti banget. kita ya. ngobrol-ngobrol lagi ya. 5 jam baru saya dua jam. Nanti kita bikin episode selanjutnya lah. Kita Siap. bahas yang lain lagi gitu. Siap. Ya intinya setelah Pani tadi kan ya, Pani kita ngelihat nggak cuman MSCI doang sih sebenarnya golnya Iya, kan. iya. Terus kalau ngomongin RI di bawah apakah jelek? Ya enggak juga. Kita harus ngelihat tujuan Goal besarnya tujuannya ya apa? kan. Goalnya besarnya The apa? whole picture. Dan fundamental itu juga harus dilihat, nggak cuman kayak oh ini mau MSCI, oh kalau MSCI dijegal gini berarti ini jelek ya. Kita lihat fundamentalnya. Jangan terlalu sempit lah ya kita mikirnya ya. Iya, gitu. iya. Nah terus kalau kita ngomong the next Pani apa ya, kita masih tetap mencari ya kan. Kita masih kolek dulu lah, nanti baru kasih tahu. Tunggu ya dari koyung. dari Koyungan tadi udah spill dikit-dikit mau masukin ke dividen. Kalau mau ikut silakan tuh kan. Ya. Ya pokoknya ya menarik lah. Ngobrol-ngobrol kita kali ini, nanti kita ngobrol lagi ke depan. Thank you buat teman-teman yang Thank udah you. nonton juga. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye Thank you bye. semuanya.